Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berjudul Metode Harga Pokok Proses, Produk Hilang Awal Proses. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Di dalam proses produksi, tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Jika bahan baku yang diolah selama periode tertentu berjumlah 1000 liter, yang banyaknya dinyatakan dalam unit ekuivalensi sebanyak 500 satuan produk jadi, maka belum tentu hasil produksi dalam periode tersebut dapat mencapai jumlah 500 satuan produk tersebut. Jika laporan produksi menunjukkan bahwa produk selesai dalam periode tersebut berjumlah 300 satuan dan persediaan produk dalam proses pada akhir periode berjumlah 100 satuan unit ekuivalensi, maka berarti di dalam proses produksi selama periode tersebut telah terjadi produk yang hilang dalam proses sebanyak 100 satuan. Ditinjau dari saat terjadinya, produk dapat hilang pada awal proses, sepanjang proses, atau pada akhir proses. Untuk kepentingan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut terjadi, atau untuk menyederhanakan perhitungan harga pokok produksi persatuan. Produk yang hilang sepanjang proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Dalam contoh 3 disajikan pengaruh adanya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Produk yang hilang sepanjang proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Produk yang hilang pada awal proses dianggap belum ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi satuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Dan yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama tersebut. Contoh 3. PT El Yunasari memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari disajikan dalam gambar. Produk yang dimasukkan dalam proses Departemen A senilai 1000 kg, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B senilai 700 kg, produk selesai yang ditransfer ke gudang dalam Departemen A senilai 400 kg. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40% di Departemen A senilai 200 kg, di Departemen B tidak ada. Biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50% di Departemen A tidak ada, di Departemen B senilai 100 kg. Produk yang hilang pada awal proses di Departemen A senilai 100 kg dan di Departemen B senilai 200 kg. Baik, saya akan melanjutkan biaya produksi dan Departemen A dan Departemen B. Biaya bahan baku Departemen A 22.500, Departemen B tidak ada. Biaya bahan baku penolong 26.100, Departemen B 16.100. Biaya tenaga kerja 35.100, Departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik Departemen A 46.800, Departemen B 24.750. Jumlah biaya produksi Departemen A 130.500, Departemen B 63.350. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Jenis biaya bahan baku. Ini jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A atau unit ekuivalensi. 700 kg ditambah 100% dikali 200 kg sama dengan 100 kg. Jadi biaya produksi Departemen A 22.500. Terus selanjutnya biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A itu didapat dari biaya produksi Departemen A dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A. Jadi 22.500 dibagi dengan 900 ketemu 25.
Selanjutnya biaya bahan baku penolong, jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 kg ditambah 100% dikali 200 kg sama dengan 900 kg. Biaya produksi Departemen A jadi 26.100, terus biaya per kilogram produk yang dihasilkan 29, itu dari tadi 26.100 dibagi 900. Selanjutnya biaya tenaga kerja 700 kg ditambah 40% dikali 200 kg sama dengan 780 kg. Jadi 35.100. Biaya per kilogram produk yang dihasilkan itu 35 dibagi 78, 35.100 dibagi 780 sama dengan 45. Terus biaya tenaga kerja, terus biaya overhead pabrik 700 kg ditambah 40% dikali 200 kg sama dengan 780 kg. Jadi biaya produksi Departemen A 46.800. Terus biaya per kilogram produk yang dihasilkan 46.800 dibagi 780 sama dengan 60. Jadi total biaya produksi Departemen A 130.500. Terus biaya per kilogram produk yang dihasilkan Departemen A 159. Karena produk yang hilang terjadi pada awal proses, maka produk tersebut tidak ikut menyerap biaya produk yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari. Oleh karena itu, produk yang hilang tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh Departemen A. Akibatnya, biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A menjadi lebih tinggi. Seandainya produk tersebut tidak hilang dalam proses dan menjadi produk yang baik, maka unit ekuivalensi biaya bahan baku menjadi 100 kg 700 plus 100% dikali 200 kg plus 100 kg, dan biaya bahan baku per kilogram adalah sebesar 22.500. Dari 22.500 dibagi 1000. Selanjutnya, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 dikali 159 sama dengan 111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan 200 kg. Itu biaya bahan baku 200 kg dikali 100% dikali 25 sama dengan 5.000. Terus biaya bahan baku penolong 200 kg dikali 100% dikali 29 sama dengan 5.800. Selanjutnya biaya tenaga kerja 200 kg dikali 40% dikali 45 sama dengan 3.600. Selanjutnya biaya overhead pabrik 200 kg kali 40% kali 60 sama dengan 4.800. Jadi totalnya 19.200. Itu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan. Jadi 111.300 ditambah 19.200. Hasilnya 130.500. Selanjutnya contoh yang berikutnya, laporan biaya produk Departemen A. Produk hilang pada awal proses. PT Elonasari, laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari. Data produksi. Produk yang dimasukkan dalam proses 1000 kg, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 kg, produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian itu biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, 200, terus produk yang hilang pada awal proses 100. Jadi totalnya 1000 kg. Biaya yang dibebankan oleh Departemen A, biaya bahan baku totalnya 22.500, per kilonya 25, biaya bahan penolong 26.100, per kilonya 29, biaya tenaga kerja 35.100, per kilonya 45, terus biaya overhead pabrik 46.800, per kilonya 60. Jumlah biaya produksi Departemen A totalnya 130.500, terus per kilonya 159. Terus perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B itu 700 dikali 159, totalnya 111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan 200 kg. Selanjutnya biaya bahan baku 5.000, biaya bahan penolong 5.800,
biaya tenaga kerja 3.600, biaya overhead pabrik 4.800. Itu totalnya 19.300. Jadi jumlah biaya produk departemen A 130.500 dari harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B 111.300 ditambah dengan jumlah biaya produk departemen A 19.200, total 130.500. Selanjutnya, produk yang hilang pada awal proses di departemen setelah departemen pertama. Produk yang hilang pada awal proses yang terjadi di departemen setelah departemen produksi pertama mempunyai dua akibat terhadap harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen di mana produk yang hilang tersebut terjadi karena harga produksi di departemen setelah departemen pertama dihitung secara kumulatif. Maka terjadinya produk yang hilang di departemen B sebanyak 200 kg mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari departemen A. Harga pokok produk selesai yang berasal dari departemen A sebesar Rp111.300 yang semula dipukul oleh 700 kg produk. Dengan adanya produk yang hilang pada awal proses di departemen B sebanyak 200 kg, harga pokok produksi tersebut hanya dipikul oleh jumlah produk yang lebih sedikit. Penyesuaian perhitungan harga pokok produksi per kilogram produk yang berasal dari departemen A dihitung dalam gambar berikut ini. Kemudian perhatikan penyesuaian harga pokok per unit dari departemen A. Yang pertama, harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari departemen A Rp111.300 bahagi 700, hasilnya Rp159. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari departemen A setelah adanya produk yang hilang dalam proses di departemen B 200 kg adalah Rp111.300 atau 700 kg dikurangi 200 kg, hasilnya Rp222.60. Penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari departemen A adalah Rp63.60. Yang selanjutnya perhitungan biaya produksi per unit departemen B bulan Januari. Yang pertama ini ada jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen B atau unit ekuivalensi. Yang kedua jumlah biaya produksi yang ditambahkan di departemen B. Yang ketiga biaya per kilogram yang ditambahkan di departemen B. Nah, di sini ada biaya bahan penolong sama dengan 400 kg tambah 60% dikalikan 100 kg sama dengan 460 kg. Terus yang kedua biaya tenaga kerja 400 kg tambah 50% dikalikan 100 kg sama dengan 450 kg. Yang ketiga biaya overhead pabrik 400 kg ditambahkan 50% dikali 100 kg sama dengan 450 kg. Jumlah biaya produksi yang ditambahkan di departemen B, yang pertama itu 16.100, yang kedua 22.500, yang ketiga 24.750, hasilnya 63.350. Terus biaya per kilogram yang ditambahkan departemen B, Rp35, Rp50, Rp55 sama dengan Rp140. Perhitungan biaya produk departemen B bulan Januari. Harga produk sesuai yang ditransfer ke gudang 400 kilo sebesar 145.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan 100 kilo. Harga pokok dari departemen A 100 kilo kali 222.60 rupiah, totalnya 22.260. Biaya bahan baku 100 kilo dikali 60% dikali 35 sama dengan 2.100. Biaya tenaga kerja 100 kilo dikali 50% dikali 50 rupiah sama dengan 2.500. Biaya overhead pabrik 100 kilo dikali 50% dikali 55 rupiah sama dengan 2.750.
Jadi totalnya sama dengan 29.610. Jumlah biaya kumulatif dalam Departemen B sama dengan 174.650. Laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari. Produk hilang pada awal proses departemen setelah departemen pertama. PT Eliona Sari. Laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari, yaitu data produksi, jumlah produk yang diterima dari Departemen A sebesar 700 kilo, jumlah produk selesai yang ditransfer ke gudang sebesar 400 kilo, jumlah produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan penolong 60%, dan biaya kompensi 50%, yaitu sebesar 100. Jumlah produk yang hilang pada awal proses yaitu 200. Selanjutnya, biaya yang dibebankan dalam Departemen B. Harga pokok produksi yang diterima dari Departemen A totalnya 111.300 dan per kilonya yaitu sebesar Rp159. Penyesuaian harga pokok persatuan adalah yang hilang dalam proses, yaitu Rp63 dan totalnya 11.300 dan per kilonya Rp222,66. Biaya yang ditambah dalam proses B, Departemen B, biaya bahan penolong yaitu sebesar Rp16.100, per kilonya Rp35. Biaya tenaga kerja yaitu Rp22.500 dan Rp50. Biaya overhead pabrik yaitu Rp24.750 dan Rp55. Jumlah biaya yang ditambah dalam Departemen B yaitu Rp63.350 dan Rp140. Jumlah biaya produk kumulatif dalam Departemen B yaitu Rp174.650 dan Rp362,60. Perhitungan biaya. Harga proses produk yang selesai ditransfer ke gudang yaitu sebesar 400 kilo dikali Rp362,60 yaitu sebesar Rp145.040. Harga proses persediaan produk dalam persediaan akhir bulan yaitu 100 kilo. Harga pokok produk dari Departemen A yaitu 100 kilo dikali Rp222,60 sama dengan Rp22.260. Harga pokok yang ditambah dalam Departemen B yaitu biaya bahan penolong 2.100, biaya tenaga kerja 2.500, biaya overhead pabrik 2.750. Jadi totalnya yaitu 29.610 ditambah harga pokok produk yang selesai ditransfer ke gudang. Jadi jumlah biaya produksi kumulatif dalam Departemen B yaitu 174.650. PT Yudhistira memproduksi produk melalui dua departemen yaitu A dan B. Dalam produksi dan biaya produksi Departemen B pada bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut. Jumlah produk yang diterima dari Departemen A yaitu sebesar 50.000 kilo. Jumlah produksi yang ditransfer ke gudang yaitu 40.000 kilo. Jumlah produk dalam proses akhir yaitu 8.000 kilo, yaitu dalam kurung biaya bahan penolong yaitu 80%, biaya konvensi yaitu 40%. Selanjutnya jumlah produk proses awal yaitu 2.000 kg. Biaya yang diterima dari Departemen A yaitu
sebesar 3.000 dan 150 juta. Biaya produksi yang terjadi yaitu biaya bahan baku 17 juta, biaya tenaga kerja 32 juta, biaya overhead pabrik yaitu 19.500.000. Yang ditanya, yang A, hitunglah penyesuaian harga pokok per unit dari Departemen A. Yang B, hitunglah biaya produksi per unit Departemen B. Yang C, hitunglah biaya produksi Departemen B. Jawabannya yang A. Jika tanpa ada barang hilang, itu sama dengan 150 juta dibagi 50.000, yaitu sama dengan 3.000. Jika ada barang hilang, yaitu 150 juta dibagi 48.000, yaitu sama dengan 3.125 rupiah. Jadi penyesuaian harga produk per unit dari Departemen A adalah 3.125 rupiah dikurang 3.000 sama dengan 125 rupiah. Yang B, jawaban yang B. Perhitungan unit ekuivalen. Biaya bahan baku sama dengan 40.000 dalam kurung 8.000 dikali 80%, yaitu sama dengan 46.400. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik sama dengan 40.000 dalam kurung 8.000 dikali 40% sama dengan 43.200. Unsur biaya bahan baku 17 juta, unit ekuivalen 46.400, biaya persatuan yaitu 366, biaya tenaga kerja yaitu 32 juta, total biayanya 32 juta, unit ekuivalen yaitu 43.200, biaya persatuan 741, biaya overhead pabrik yaitu 19.500, unit ekuivalen 43.200, biaya persatuan 451. Jadi total biayanya yaitu 68.500 dan biaya persatuannya yaitu 1.558. Yang C, harga pokok dari Departemen A yaitu 8.000 dikali 3.125, yaitu sama dengan 25 juta. Dan harga pokok dari Departemen B, biaya bahan baku 6.400 dikali 366 sama dengan 2.342.400 rupiah. Biaya tenaga kerja 3.200 dikali 741 sama dengan 2.374. Maaf, saya ulangi, 2.371.200 rupiah. Biaya overhead pabrik yaitu 3.200 dikali 451 sama dengan 1.443 rupiah. Maaf, saya ulangi, 1.443.200 rupiah. Jadi totalnya yaitu 6.156.800 rupiah.